Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada, baik di alam skala maupun niskala. Bertemu kembali dengan yang pengelola channel khusus yang membicarakan persoalan kehidupan di tataran spiritualitas. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Medan. Nah, namanya Bang Indra Huta Zulu. Selamat datang Bang Indra. Dan Kang Mamat dari Tasik, kemudian Pak Gampar Mustafa dari Surabaya. Oke, mungkin perlu kita dengar apa yang menyebabkan Bang Indra Huta Zulu ini datang ke Surabaya. Mungkin ceritanya bisa didengar oleh para tandapan di mana saja berapa. Silakan. Terima kasih ya, Rahayu ya. Rahayu. Ya, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri. Agak keras sedikit. Nama saya Indra Huta Zulu. Saya sudah berkeluarga, asal dari Medan. Ya, sebelumnya saya minta maaf pada yang kalau terlalu lancang ingin menanyakan beberapa. Oh, silakan ya. Ya, awalnya ketertarikan saya kepada Yang Wildo diawali pada saat saya melihat channel YouTube yang pertama kali kira-kira tahun lalu lah yang tahun lalu. Ya, terus terang memang saya ingin sekali mengetahui spiritual dan kehausan saya untuk mengetahui jati diri dan Tuhan itu yang sebenarnya sudah menggebu-gebu. Jadi saya mencari dari sumber-sumber buku dan YouTube. Nah, ketemulah YouTube Yang Wildo. Nah, setelah saya dengar setelah saya ikuti dan terutama saya rasakan dengan jiwa saya ternyata cocok, dan inilah yang sebenarnya yang ingin saya cari. Seorang praktisi spiritual yang Wildo. Nah, untuk itu awalnya saya ikuti terus YouTube yang semua, baik di YouTube yang Wildo TV maupun di Metafisika TV, Sabdanaya, pokoknya yang berkaitan dengan yang Wildo terus saya ikuti ya. Nah, dari situ saya banyak mendapatkan pemahaman, pencerahan mengenai spiritual, mengenai identitas jati diri. Nah, pada akhirnya jiwa saya ingin ketemu ya. Nah, terpanggil, tapi saya berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Saya diberi langkah dan syukur ada langkah. Kebetulan saya ada kesempatan, makanya saya langsung ketemu yang tanggal 17 hari ini untuk bisa berketemu langsung jumpa fans. Dengan idolanya. Jadi mungkin di kesempatan ini yang baik ini yang mungkin agak adalah sedikit adalah pertanyaan-pertanyaan. Ya, apa kira-kira? Karena seorang penggemar idolanya tentunya kan pingin seperti idola, dia mengidolakan seorang penyanyi, tentunya kan dia ingin tahu latar belakang, lebih jauh, belajar nyanyinya, siapa gurunya, atau seorang penggemar sepak bola seperti Ronaldo, tentunya kan ya dia ingin tahu dari mana dia
merangkaknya sampai Apa dia puncak. kira-kira pertanyaan apa yang Ya kalau saya diizinkan, silahkan. mohon izin ya, Hmm. dari lubuk hati saya yang paling dalam ingin tahu Ya. ya, sejarah yang ya secara singkat lah di mana pada saat yang mencapai puncak spiritualnya itu di usia berapa? Permulaan apa puncak? Ya, awal dari, apa? dari awal yang kalau diizinkan ya. Kalau dilihat awal perjalanan Hyang, ya boleh dibilang mulai dari kecil. Mulai dari kecil tuh Hyang sudah tertarik. Bukan tertarik apa gimana. Dari kecil Hyang itu sudah terpicu oleh adanya perbedaan-perbedaan, pertengkaran-pertengkaran yang sudah sering Hyang dengar, sekalipun itu enggak secara langsung dua orang bertengkar, tapi kan dari apa? Dari informasi-informasi yang diceritakan tentang perbedaan-perbedaan itu membuat Hyang yang masih kecil saat itu bertanya-tanya. Yang membuat perbedaan itu apa gitu kan? Apakah perbedaan itu muncul dari agama atau dari pikiran para penganutnya? Iya. Itu. Jadi berangkat dari situ Hyang mulai menggeluti agama itu sendiri, juga tentang manusia itu sendiri. Jadi dari sana Hyang sudah mulai. Bahkan ketika Hyang mulai tertarik dengan persoalan-persoalan agama dan para penganutnya, dan apalagi ketika mereka mulai berbicara tentang pakaian, itu awalnya. Seolah-olah orang itu harus berpakaian seperti ini, orang agama harus seperti ini, gitu kan? Orang agama tuh harus seperti ini, Islam harus seperti ini, kalau bukan begini, bukan gini. Jadi seolah-olah agama itu harus ditampilkan lewat pakaiannya. Itu yang membuat Hyang tergelitik, gitu kan? Dari sana awalnya Hyang. Apa kaitannya pakaian dengan agama? Itu awal yang membuat Hyang tergelitik. Sudah kritis ya waktu itu. Tergelitik untuk mengetahui lebih jauh. Kalau agama itu memang dari Tuhan, kalau agama itu betul-betul petunjuk dari Tuhan, kok terlalu jauh Tuhan mencampuri urusan-urusan kemanusiaan, sehingga seolah-olah di mana sebetulnya kemerdekaan manusia? Apakah manusia itu merdeka atau tidak? Yang merasa bahwa kalau manusia itu tidak merdeka, terus apa artinya sebuah kebahagiaan? Ya, apa artinya sebuah kebahagiaan? Apa artinya sebuah pencaharian? Jadi gambaran Hyang tentang Tuhan itu dari kecil udah Hyang punya pengertian Tuhan pasti sosok atau substansi yang penuh kasih sayang, jelas penuh pengertian. Tapi apa yang Hyang dengar dari kebanyakan para penganut agama, seolah-olah digambarkan Tuhan itu selalu memaksa. Ya kan? Seolah-olah manusia harus begini, harus begitu, kalau nggak begini, kamu akan begini. Kalau itu yang sering Hyang dengar dari pembicaraan para penganutnya, para penceramahnya. Dan itu membuat Hyang menjadi tergelitik, ingin mengetahui lebih jauh tentang agama itu sendiri. Juga
yang ingin mengetahui lebih jauh juga tentang manusia. Apa itu manusia? Sebenarnya di usia seperti itu belum, kapasitasnya sebenarnya belum ini. Wah, ya. itu yang dari kecil sudah tergelitik untuk hal-hal yang situ. Bahkan sampai-sampai yang tuh sering kali menantang. Apa hubungannya pakaian dengan apa hubungannya pakaian dengan yang disebut benar dan salah gitu kan? Hah? Apakah kebenaran dan kesalahan itu bisa ditunjukkan lewat pakaian? Terus pakaiannya orang yang benar itu gimana, pakaian orang yang salah gimana? Itu dari situlah yang udah kritis. Sehingga yang semenjak itu udah berpakaian yang aneh-aneh. Aku ingin tunjukkan kalau pakaianku gini gimana? Kalau pakaianku seperti ini gimana? Gitu. Kalau kamu rugi, rugimu apa? Gitu kan? Ku ganti. Iya kan? Gimana kerugianmu? Kalau dilarang agama, di mana dilarangnya? Apanya? Kemudian kenapa harus dilarang? Jadi Wedo kecil ini udah begitu kritis, pemberontak. Wedo itu udah seorang pemberontak dari kecil. Tidak pernah puas dengan apa yang dikatakan orang-orang. Iya, kalau perkataan itu logis buat pikiran Hyang yang saat itu. Sesuatu yang bagi Hyang gak logis sama dengan pikiran Hyang tuh masih jernih. Hyang tuh gak punya ketakutan apa-apa. Sehingga Hyang berani mengatakan sesuatu. Seperti hidung Hyang tuh jernih. Hyang harus jujur mengatakan kalau ini wangi, ini busuk tuh kan hidung Hyang tahu. Iya kan? Wah, ini busuk, ini wangi. Hyang tahu gitu kan. Sama seperti Hyang tahu untuk mengatakan ini benar, ini salah. Gitu. Jadi pikiran Hyang saat itu nggak sama sekali nggak terpengaruh dengan dogma-dogma. Bahkan setiap ada dogma itu selalu yang pikir jauh dan dalam. Iya, itu yang udah punya pikiran yang begitu kritis. Karena ya mungkin yang membuat Hyang jadi kritis karena Hyang hidup di keluarga, bukan keluarga yang banyak masalah. Masyarakat ini udah bagi Hyang sudah memberikan informasi tentang segala sesuatunya. Nah, itu kalau yang ceritakan awal yang membuat Hyang terpicu dan terpacu untuk mendalami lebih jauh tentang apa itu agama, apa itu manusia, apa itu kehidupan, dan apa itu Tuhan. Karakternya udah kritis ya. Iya, dari kecil udah kritis. Jadi kekritisan Hyang, sikap pemberontakan Hyang itu muncul dari pakaian, kelihatan. Dari kecil itu. Jadi yang berpakaian semacam ini mulai kecil. Hanya pada waktu kecil, otomatis Hyang akan berpakaian dengan apa adanya, Hyang karena belum bisa beli pakaian, belum bisa beli aksesoris. Hyang hanya bisa merusak pakaian itu aja. Ya, mungkin bagi orang lain merusak, bagi Hyang ya mencari bentuk lain. Mungkin lengannya disobek, atau lehernya disobek, atau pinggangnya disobek, gitu. Sampai orang tua itu bingung lihat kelakuannya Hyang. Sampai diancam nggak dibelikan pakaian lagi. Ya dipakai terus pakaian itu. Akhirnya diberi kebebasan beli. Malah kalau Hyang dikasih uang sendiri suruh beli sendiri, pakaian perempuan yang beli. Memang keinginan dari dalam ya kayaknya. Bukan masalahnya gini, pakaian laki-laki semuanya sama. Bukan keinginan dari dalam, hanya pengen beda gitu kan. Lo pakaian laki-laki semua sama, semua. Unik ya. Iya, ingin yang beda gitu, bukan karena yang ingin pakaian perempuan, bukan. Yang ingin pakai pakaian yang beda. Mungkin pakaian yang beda itu orang menyebutnya pakaian perempuan, yang nggak melihat di mana pakaian perempuan. Oh, nggak ada jenis kelaminnya kok disebut pakaian perempuan.
Nah ini kritisan yang sampai tanya, dari mana kamu bisa mengatakan ini pakaian perempuan, ini pakaian laki-laki? Apa yang membedakan? Jenis kelaminnya nggak ada. Di situ loh yang udah kritis. Ya kalau laki perempuan bisa ditunjuk, oh iya beda, ini kelaminnya laki-laki gini nih, kelaminnya perempuan. Nah ini pakaian di mana jenis kelaminnya? Terus siapa yang menentukan ini pakaian laki-laki dan ini pakaian perempuan? Siapa? Apa ini ketentuan manusia, ketentuan Tuhan, ketentuan agama? Yang ingin tahu, masa Tuhan mau ikut campur masalah mode pakaian? Kurang kerjaan apa? Hah? Apa Tuhan kurang kerjaan? Sehingga ikut menentukan ini pakaiannya orang baik, ini pakaiannya orang buruk, ini pakaiannya orang laki-laki, ini pakaiannya orang perempuan. Yang menentukan pakaian perempuan itu bagaimana, pakaian laki-laki gimana? Kalau yang disebut rok itu pakaian perempuan, kenapa tentara Inggris pakai rok? Irlandia ya. Iya Irlandia, kenapa pakai rok? Kan? Ya. Nah, orang Arab pakai maksi itu. Iya kan? Ukuran laki perempuan tuh di mana? Itu kan masalah budaya. Setiap bangsa beda-beda. Terus budaya mana yang kita bisa jadikan ukuran? Jadi yang bukan tiba-tiba seperti ini. Untungnya orang tua saya menerima yang seperti ini. Terutama ibu saya paling bangga kalau melihat yang seperti ini. Bahkan saking bangganya, kalau yang pergi jauh balik ke rumah itu, ibu saya tuh sering kali ngajak yang ke pasar. Karena pikir ibu Hyang itu orang yang lugu banget, polos. Kadang-kadang yang diajak ke pasar dikenalin sama orang yang jualan di pasar. Ini anakku katanya. Wah bangga banget. Dan Hyang hormat banget sama ibu, hormat banget. Dan Hyang selalu menjaga jangan sampai menyakiti ibu dengan perkataan maupun dengan setiap perintahnya selalu Hyang ikuti. Gak mau menyakiti sedikit pun. Itu sifat Hyang tuh. Tidak ingin menyakiti sedikit pun, membantah atau apapun. Ketika ibu marah atau bapak marah itu udah Hyang udah, kenapa marah? Di mana kesalahan saya? Kalau saya tahu kesalahan saya langsung minta maaf saat itu. Itu yang kecil tuh. Pendidikan formalnya kalau boleh tahu ya? Waduh, pendidikan formal Hyang tuh malah lucu. Ya, yang sekolah mulai dari SD Hyang di Jakarta. Kebetulan orang tua Hyang tentara. Jakarta ya. Iya, kelahiran Jakarta, orang tua tentara. Bahkan tentara khususnya Bung Karno. Anak buahnya Ahmad Yani. Ya. Di Jakarta, sekolah Hyang tuh SD di Jembatan Batu, daerah Priuk. Jalan kaki dari Jembatan Batu sampai ke Mangga 2, melewati 2 kuburan. Ya, jalan tuh. Dan dia kalau pulang sekolah, jalan pulang sekolah itu nggak diam. Selalu bawa buku dan dibaca sambil berjalan. Jadi nggak ada waktu kosong. Bahkan kalau orang berjalan harusnya kan lihat-lihat atau jalan main-main. Enggak, Hyang itu sambil berjalan baca buku. Hyang ingat betul dengan kelakuan Hyang masih kecil itu. Baca buku. Bahkan di sekolah itu Hyang tuh sebelum sekolah udah pinter gambar. Karena Hyang tuh paling seneng lukis. Nah, ini uniknya lagi ya. Udah imajinasinya udah tumbuh ya? Itu mulai dari umur 5 tahun. Ketika ya kita bisa ngobrol ya. Ketika Bapak itu kan tentara. Ibu jualan. Pada saat itu jualan Jualan tembakau itu. Keliling. Nah, dan kalau jualan tembakau, Hyang ditinggal di kamar sendiri dikunci. Anteng aja ya? Anteng. Dan anehnya, pada saat Hyang ditinggal itu, Hyang hanya ditinggali pensil sama
kertas. Dan dengan pensil dan kertas itu yang melukis. Orang tua nggak punya ketakutan apa-apa yang ditinggal sendirian. Sampai pulang, dikunci di dalam. Dan yang lukis apa? Yang ingat betul, lukisan-lukisan yang selalu lukis itu kompor. Karena kompor, karena itu yang lihat tiap hari kalau ibu lagi masak. Oh, kompor ini yang bikin terus ikan goreng itu, ya itu dilukis sama ya. Itu kompor sama ikan. Gitu. Ya. Apa? Seperti itu ya, anak-anak sekolah sekarang kan kebanyakan lebih banyak main game ya. Tapi masa kecil yang waktu sekolah cukup rajin sambil berjalan. Dan kalau yang lukis itu, yang mau cerita lagi ya, karena yang udah senang lukis, yang kalau waktu pelajaran lukis itu buku gambar itu penuh lukisan. Dan setelah itu dibeli sama ibunya teman. Dibeli dengan harga yang lumayan dan bahkan yang dikasih buku gambar lagi beberapa biji. Jadi masih kecil udah lukisannya udah laku. Itu. Bahkan yang mulai kecil tuh udah bisa gambar orang. Orang hanya yang lihat gini di rumah langsung digambar. Alirannya apa kalau wah ya masih kanak-kanak, tapi kan udah persis gambar orang. Kalau sekarang alirannya untuk lukisannya kontemporer. Sampai yang mampu gambar wajahnya guru. Di papan tulis tuh. Sampai sama guru dimarahin. Siapa ini gambar? Gitu. Tapi setelah itu dipuji. Ya seperti itulah pengalaman yang masih kecil. Cukup inspiratif ya. Iya. Seiring berjalan masa usia yang di usia berapa yang mulai bersentuhan dengan spiritual ini? Yang itu cukup orang yang cukup simpel sekali sebetulnya. Yang itu mulai tertarik dengan masalah spiritual itu bukan malah ketika yang itu berkaitan dengan keinginan dan berkaitan dengan masalah-masalah keinginan yang selalu dikabulkan. Misalnya satu contoh yang itu pingin gini, waduh, kok rasanya kok pingin kacang hijau gitu ya? Kok pingin kacang hijau gitu di sini ya? Terus yang coba minta sama ibu, yang kalau manggil ibu tuh mak, bikin dong kacang hijau, aku kok pingin sekali gitu kan? Waduh, mak nggak punya duit, jadi gagal ya. Terus yang minta sama bule, ternyata gagal juga. Ya udah, singkat cerita, yang ada teman, yang keluar, ada pameran. Di pameran itu yang kenalan sama teman baru. Kemudian diajak mampir ke rumahnya. Di rumahnya disediain katakanlah disuguhi kacang hijau. Oh, akhirnya dapat juga ya. Monggo. Iya, monggo tunggu sih. Ini lagi bikin konten sedikit. Nah, sampean bisa gabung. Jadi yang merasa loh, ini apa yang kuinginkan kok sekarang kok terkabul gitu. Hal yang kecil kan, dan itu terjadi berkali-kali. Dan yang dirangsang dengan hal-hal yang kecil seperti itu saja sudah. Siapa yang maha mendengar ini, yang selalu mengabulkan apa yang kuinginkan? Siapa gitu? Dan itu terus-menerus jadi pertanyaan. Sampai suatu ketika dapat jawaban dari pertanyaan itu. Siapa sih sebenarnya ini yang mendengarkan apa yang kuinginkan dan mengabulkan? Ada suara. Aku yang selalu mengabulkanmu.
Kemudian Hyang balik bertanya, memangnya siapa dirimu? Akulah Tuhanmu, demikian jawabnya. Sebentar, bagimu memang begitu mudah menyebut dirimu sebagai Tuhan atau apapun. Namun tidak mudah bagiku untuk mempercayaimu dan menerimamu sebagai Tuhan. Aku tahu itu, namun aku tidak bisa berbohong. Kemudian Hyang menjawab, oke, semoga demikian seharusnya. Namun bagaimana jika aku belum bisa mempercayaimu? Mungkin saja sebaliknya. Aku mencurigaimu sebagai setan, karena aku butuh bukti untuk mengetahui semuanya. Aku tidak peduli kamu sebut aku setan atau Tuhan. Itu toh baru nama dan sebutan. Tak ada bedanya bagi pikiranmu. Memang betul juga, tidak ada bedanya bagi pikiranku dia setan atau bukan. Tapi maaf, begitulah pikiranku mengajari aku, dan aku tidak bisa berbuat lain kecuali harus bersikap kritis terhadap siapapun. Itu hakmu, aku menghormati privasimu, dan aku percaya pada kecerdasan logikamu dan pikiranmu yang kritis serta sistematik. Terima kasih, tetapi saya mohon jangan sekali-kali pengaruhi pikiranku dan jangan ajari apapun kepadaku. Begitu pintaku kepadanya, yang dia jawab, sekali-kali aku tidak akan mempengaruhimu dan tidak akan mengajari apapun kepada pikiranmu. Kemudian Hyang mengancam, jika ingin tetap bersahabat denganku, jangan sekali-kali mengaku Tuhan di hadapanku, kecuali bisa membuktikannya. Begitu pintaku tegas. Memangnya kenapa? Begitu tanyanya. Memangnya siapa Weldo yang hina dina ini? Tidak mungkin Weldo yang hina dina ini bisa berhadapan dengan Tuhan yang Maha Mulia, yang diagungkan dan disembah oleh seluruh manusia di dunia. Kemudian dia berkata dengan suara yang penuh dengan getaran energi dan penuh kewibawaan, hanya kesungguhan hatimu dalam mencari kebenaran sejati, serta keterbukaan pikiran dan hatimu dalam menerima apa adanya, siapapun yang datang, dan apapun yang terjadi dalam kenyataanmu. Kata-katanya inilah yang selalu terngiang dalam hati dan pikiran Hyang. Hanya kesungguhanmu dalam mencari kebenaran sejati, serta keterbukaan pikiran dan hatimu dalam menerima apa adanya, siapapun yang datang dan apapun yang terjadi dalam kenyataanmu, inilah yang membuat dan menarik siapapun datang menemuimu, sekalipun Tuhan, apalagi seorang manusia. Nah, semenjak itulah sosok gaib ini menjadi teman dialog Hyang yang istimewa. Sering kali terjadi perdebatan, bahkan ia sering mengungkapkan pikiran Hyang di masa lalu yang kemudian menjadi kenyataan di saat ini. Pernah suatu ketika Hyang diminta untuk mencari masjid yang keberadaannya diapit oleh 2 buah sungai. Kemudian sesudah 2 bulan dengan susah payah, akhirnya Hyang bisa menemukan masjid itu. Kemudian setelah masjid itu ditemukan, Hyang diminta untuk sembahyang tahajud di situ selama 2 malam. Ya. Dan uniknya, ini baru yang sadari setelah 15 tahun kemudian, ya. Ternyata pemilik masjid itu orang tua dari menantu Hyang sendiri. Nah, ini uniknya di sana. Padahal pada saat Hyang melakukan sholat tahajud di masjid itu, anak-anak Hyang yang menikah dengan anak pemilik masjid itu masih kecil-kecil pada saat itu. Nah, itu salah satu kisah Hyang dengan teman gaib Hyang. Pernah juga Hyang diminta untuk mencari tempat yang paling angker di Surabaya. Sekalipun dalam menemukan tempat yang paling angker itu membutuhkan waktu sampai 3 bulan lebih. Namun, selama dalam perjalanan mencari rumah yang angker itu, banyak peristiwa unik yang dialami oleh Hyang. Pada kesempatan yang lain, mungkin Hyang bisa menceritakan lebih jauh, lebih dalam, dan lebih detail tentang pengalaman spiritual semacam ini. Sesudah rumah angker itu ditemukan, Hyang diminta untuk menyewa rumah tersebut.
dan yang diminta untuk melakukan tahajud selama 3 bulan penuh setiap malam tanpa memberitahukan siapapun. Dan selama di rumah angker itu, yang banyak dipertemukan dengan tokoh-tokoh gaib dari manapun juga yang datang ke sana. Sehingga yang dipertemukan dengan salah satu tokoh gaib yang sangat terkenal di alam metafisika. Dan hampir semua orang pasti mengetahui kisahnya, sekalipun belum pernah mengetahui sosoknya dan baru mendengar ceritanya. Namun, tokoh gaib yang terkenal ini seringkali dipahami sebagai tokoh kegelapan yang jahat dan salah. Kisah misteri tentang tokoh gaib yang dianggap jahat ini baru terungkap sesudah Hyang berada dan tinggal di Bali. Nah, mungkin untuk kisah semacam ini yang membutuhkan waktu khusus agar tidak terjadi gagal paham. Ya, mungkin di lain waktu yang akan bercerita tentang ini. Tentang pengalaman spiritual yang cukup misterius. Panjang ini sekali dengan ini. Kalau yang ceritakan dari awal itu penuh perdebatan dengan dia. Sampai dia akhirnya bisa membuktikan kebenarannya. Sosok suara ini yang akhirnya jadi teman spiritual yang sekalipun nggak mendikte Hyang, tapi kita sering kali dialog tentang kehidupan di benak pikiran lah ya. Dia ada suara. Dialog, misalnya contoh ya, ketika ada anjing tiba-tiba menjilati kaki Hyang, dia langsung tanya, kamu tahu kenapa anjing suka menjilat? Nggak tahu gitu. Mungkin kamu bisa jelasin. Ketahuilah anjing suka menjilat karena air liur anjing itu ada antibiotik. Coba kamu lihat, kalau anjing itu terluka, pasti menjilati lukanya sendiri. Dalam waktu nggak sampai 2 hari, kering luka itu. Dan kamu bisa coba, kalau kamu terluka, coba sembuhkan dengan air liur anjing. Itu nggak najis. Ya kalau anjing itu kotor ya najis. Kalau anjing itu bersih ya tidak. Kalau hidupnya pokoknya terus. Tapi kedudukan Hyang dengan dia seperti teman saat itu. Hanya teman tidak nampak gitu aja. Jadi pertama kali ngaku-ngaku Tuhan tak marahin dia. Gitu. Nah itulah mungkin Hyang nggak bisa cerita jauh tentang ini. Silakan tanya yang lain. Jadi sampai sekarang berkomunikasi ya? Iya, dan sekarang kedudukannya udah yang tahu dengan jelas. Tapi sosok itu sama sekali tidak mendikte Hyang dan tidak ngajari apa-apa. Hanya teman dialog saja. Dia hanya membenarkan apa jalan pikiran Hyang. Jadi ketika Hyang berpikir dia tahu. Dia membenarkan cara pikir. Ketika Hyang baca Quran, ketika Hyang baca apa, dia cuma mengkomentari terus. Sama sekali tidak mengajari apa-apa sama-sama. Sama sekali nggak mendikte apa-apa. Hanya kadang-kadang dia minta tolong Hyang. Kadang-kadang minta tolong Hyang gitu. Iya, karena aku kan sering bilang sama dia, jangan ngaku-ngaku Tuhan ya. Kalau ngaku-ngaku kita putus lo ya. Jangan berteman lagi gitu. Dia sampai minta tolong. Ya kalau kamu nganggap aku sebagai temanmu, boleh kan aku mengusulkan sesuatu? Apa itu? Ini kan hari Jumat. Kamu seharusnya kan sembahyang Jumat. Gimana kalau kamu jangan sembahyang? Jumat ini kalau kamu mau mendengarkan aku, tidur tuh lebih baik buat kamu. Tidur tuh lebih baik buat kamu katanya. Jadi yang diminta untuk enggak sembahyang, tidur katanya. Tapi Hyang enggak lakukan itu, Hyang tetap berangkat sembahyang. Begitu Hyang pulang sembahyang, jatuh sakit.
4 bulan. Nggak lama ya setelah pulang dari Iya, jatuh sakit. Terus yang sampai bingung, yang bikin sakit aku siapa? Atau mungkin aku nggak ngikuti usulannya sehingga aku diginiin, apa dia punya kekuasaan menghukum aku atau melukai tubuhku gitu kan? Atau mungkin dia tahu kalau aku sudah ada dalam gejala-gejala yang semacam itu. Sehingga dia mengatakan bagi kamu lebih baik tidur daripada sembahyang. Dan yang lebih menyedihkan bukan hanya karena Hyang sakit saat itu, dia nggak mau lagi bicara sama Hyang. Jadi Hyang seperti kehilangan teman bicara. Jadi Hyang, kehilangan. Biasanya ada yang ngajak ngomong, ada yang ngajak nggak ada lagi. usia berapa tuh yang udah masih lajang atau udah rumah tangga? Ya udah masih kecil. Oh. Masih ya sekolah di SMP lah. Yang kehilangan di SMP kelas 3-an lah. Yang kehilangan. Sampai yang minta maaf gitu. Mohon aku butuh teman gitu. Ya mungkin orang-orang mengatakan ini teman-teman hayalnya gitu ya, terserah. Aku juga sama dia juga nggak memperdulikan ya. Yang penting dia temanku, bisa ajak ngomong, dia nggak mempengaruhi aku, jadi tidak mengajari aku, tidak mendikte apapun, tapi dia selalu mengatakan sesuatu yang pada akhirnya terjadi. Ya nggak diajak ngomong tuh. Begitu yang sungguh-sungguh minta maaf sampai akhirnya dia ngajak ngomong lagi. Ya seperti itulah dialog yang. Jadi pada saat usia berapa dia memperkenalkan jati diri yang sebenarnya dia? Siapa jati diri? Yang teman tadi. Terus berjalan dan yang ya. Wow, kalau yang untuk mengatakan siapa dia terlalu tergesa-gesa karena perdebatan yang terjadi antara Hyang dengan dia itu cukup seru dan sampai dia seringkali ya mampu menunjukkan kebenaran-kebenaran sampai Hyang itu curiga juga sama dia nih. Kok tahu kalau ini akan terjadi gitu. Tapi dia mampu menunjukkannya sedemikian rupa sehingga logika Hyang itu bahwa ini bukan tipuan atau bukan apa. Kadang-kadang dia tanya, kamu punya waktu nggak? Ada apa? Kalau kamu mau dalam minggu ini ke Bali. Ada apa emang di Bali? Sudah kamu ikuti aja. Terus yang nawar, gimana kalau jangan hari itu, jangan tanggal itu, tanggal sekian gitu. Oke, gitu. Awal-awalnya ke Bali lah tuh ya. Iya. Oke, gitu. Jadi ibaratnya yang diminta tanggal 10, tapi yang nawar tanggal 15. Gitu kan? Tanggal 15. Oke, gitu kan. Tapi belum sampai tanggal 15 baru tanggal 12 yang dibentak gitu kan. Dan bentakannya itu dengan suara yang sedemikian berwibawa dan bergetar. Kemarahannya itu begitu jelas. Sekarang juga kamu berangkat ke Bali. Getaran itu yang membuat Hyang akhirnya berangkat ke Bali. Usia berapa itu yang awal ke Bali? Itu sebetulnya itu ke Bali dadakan aja itu. Usia berapa ya? Masih sekolah ya? Udah enggak itu. Pergaulannya udah lama tuh. Gitu. Di Bali. Yang di Bali nunggu lagi usulannya dia harus kemana gitu kan. Karena dia yang punya usulan. Siapa yang ditemui di Bali ya?
Ya pertama ya datang turun di masjid, tidur di masjid, besoknya yang nggak ada suara yang coba jalan untuk nemui orang-orang yang kenal di Bali. Dan selama jalan untuk mengenal yang di Bali itu, semua orang yang cari itu nggak ada semua. Akhirnya yang kembali lagi ke masjid itu lagi. Itu masjid suci namanya. Denpasar ya. Denpasar di daerah. Nama kampungnya memang kampung suci. Ya, monggo. Nah, kemudian kembali lagi ke masjid itu yang sembahyang lagi di situ. Setelah sembahyang maghrib terjadi dialog antara yang dengan jamaah masjid itu. Akhirnya terlibat pada pembicaraan, dia tertarik dengan setiap cerita yang. Akhirnya yang bilang, sebetulnya saya tuh disuruh ke Bali tanggal sekian. Gitu. Dia bilang, wah kalau sampai datang ke Bali tanggal itu tepat sekali. Ada sesuatu yang harus sampean terima saat itu. Loh. Apa itu kira-kira? Saat ini saya nggak bisa memberitahukannya. Dan ternyata yang ke Bali memang harus ketemu orang ini. Orang ini ternyata punya kelebihan-kelebihan yang dimana yang harus belajar dari dia. Dan dia juga harus belajar dari dia. Jadi seperti dipertemukan gitu kan. Saling melengkapi lah ya. Dan sering yang tuh di seperti itu. Dan ya itu tadi, lo kalau sampai mau datang tanggal itu, wah ini kan nyambung gitu kan. Artinya ini perintah-perintah semacam itu bukan perintah kosong gitu loh. Mulai bahan pemikiran. Bahkan kemudian yang diajak kemana? Ayo kita ke Sanur. Ikut aja yang saat itu ngikutin dia. Ayo ke Sanur kita. Ketika mau ke Sanur bawa pakaian apa? Udah nggak usah dibawa pakaian. Kita nanti beli pakaian renang langsung di sana. Dan pada waktu berangkat, pintu tuh nggak dikunci sama dia. Nggak dikunci rumahnya. Nggak usah. Nanti kalau ada maling, biarin. Berarti kalau ada orang yang ngambil barang saya, berarti dia lebih membutuhkan barang itu ketimbang saya. Itu bukan milik saya. Saya hanya dititipi saja. Tapi kalau ada orang yang lebih membutuhkan, silahkan. Di situ dia nggak terikat dengan barang ke sana. Dan ketika sampai di Sanur, kita yang diajak main kanu, tahu kanu? Kanu Ya, ya. kanu itu kayak sampan ya. Pertama yang naik sampan itu terbalik. Yang diajari seolah-olah di sana yang diajari tentang bagaimana keseimbangan sampai akhirnya bisa. Dan pada saat main kanu itulah tiba-tiba muncul cahaya yang luar biasa dari laut itu. Cahaya itu bisa melesat ke atas. Nah, kemudian jatuhnya ke pundak yang ini. Ini pundak yang sering sakit tuh enggak? Jatuhnya ke situ. Dan lama kelamaan berat pundak yang tuh. Kayak pegel sekali. Sampai mungkin sampai yang tuh mencari tukang pijat. Sampai 50 tukang pijat itu enggak ada yang bisa. Sampai yang tuh mengenali setiap tukang pijat caranya pijat tuh gimana. Apa ya? Iya, ada yang nipu, ada yang cuma modalnya segitu-segitu aja. Kan ada tukang pijat itu kan macam-macam ya, 50 itu. Akhirnya pas yang ke Surabaya, yang tetap cari tukang pijat. Terus kebetulan yang punya anak angkat namanya Eko. Anak angkat itu. Pak, saya kenal tukang pijat yang pinter. Kalau mau, tak antarkan ke tempatnya dia.
Gimana ya? Nah, akhirnya yang diajak ke daerah Kelampis. Begitu sampai di sana, orangnya senang sekali ketemu Yang, senang banget. Malah yang nggak boleh pulang, ditahan. Sampai akhirnya tidur di sana sampai 6 hari. Bahkan sampai setengah tahun di sana. Setelah itu apa? Kira-kira sudah ya kira-kira dalam waktu 10 hari. Mas, katanya sampean sakit butuh dipijat. Iya, Mas. Mana yang sakit? Sini, Mas. Nah, terus ini, Mas. Nah, pada saat yang mau dipijat tadi, diajak ngomong yang sama dia. Dia memancing pencerahan dari Yang. Akhirnya keluar pencerahan Yang. Belum ya, keluar. Nah, kemudian pada saat Yang lagi asik pencerahan, dia minta tolong minta sama Yang. Mas, saiki coba pundake sampean ceklono. Saya pegang pundak saya. Loh, kok nggak sakit, Mas? Kok nggak sakit, Mas? Kenapa ini? Saya sampean belum mijet saya. Iki, Mas, sampean tuh punya tugas. Tugas sampean ya harus menyampaikan pencerahan-pencerahan. Itu yang menjadi beban sampean. Kalau sampean ingin menghilangkan beban itu ya, setiap ada orang yang bertanya, sampean harus menjawabnya. Menggenapkannya ya. Ya, menjawabnya lah ya. Oh ngono, iya, makanya tadi sampean tak pancing untuk mengeluarkan pencerahan, dan begitu sampean pencerahkan, beban itu hilang. Malah dia bilang, sampean tuh wah tuh kuat luar biasa. Kenapa emang? Lah iya, sak Nusantara sampean, artinya beban satu Nusantara kok sampean gendong sendiri gitu. Itu ceritanya. Ayo. Gimana? Monggo silakan, ini siang udah terlalu jauh. Ya. Terima kasih Yang atas ya. Monggo. Monggo. perjalanan spiritualnya, saya rasa. Iya, Yang udah waduh, Yang kalau dia disuruh ngomong masalah gitu jadi jeladur, ngomong ke hal-hal yang seharusnya nggak diceritakan jadi diceritakan. Ya, hanya kehormatan sekali ya. Tapi ya gimana lo cerita kayak semacam itu? Mungkin ada yang harus dipotong tuh gimana nanti? Ya nggak tahu, nantilah bisa dilihat. Oke, sahabat-sahabat, Ya. kita sampai di sini atas pertemuan dengan Bang Indra dari Medan. Rahayu.